Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah studi materi PAID SMA dan SMK yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yusuf Rahmatillah Amin dan dua teman saya yaitu Mbak Leni Nurul Izzati dan Mbak Maulani Ifadah Rohani akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Masa Kejayaan atau Masa Kejayaan Islam. Nah, dalam sejarah masa kejayaan Islam ini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi sejarah Islam. Nah, periodisasinya itu ada 3, yaitu klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nah, yang pertama itu periode klasik. Nah, periode klasik ini merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan, dan fase disintegrasi. Nah, pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Jadi itu terkenal. Pada masa Bani Umayyah, Islam masuk ke Eropa melalui Spanyol sampai Eropa Islam. Yang awalnya dari Timur Tengah sampai ke Eropa. Nah, terus Islam mulai masuknya ke Eropa, itu akhirnya meluas. Dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat. Dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah tersebut tunduk di bawah kekaisaran Islam. Nah, setelah itu ada fase disintegrasi. Nah, fase disintegrasi ini yaitu ketika keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas, terus Baghdad dihancurkan oleh serangan Hulagukan dari Mongol itu ya. Nah, pada tahun 1258 Masehi. Selanjutnya masuk pada periode pertengahan. Sejarah peradaban Islam di periode pertengahan itu juga dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Nah, pada fase kemunduran ini sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi, desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah juga sangat tinggi. Nah, bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Nah, fase kedua adalah fase 3 kerajaan besar. Nah, fase 3 kerajaan besar itu sekitar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Dan fase kemundurannya itu 1700 sampai 1800 Masehi. Nah, 3 kerajaan besar yang dimaksud ini yaitu kerajaan Mughal di India. Terus mengapa ada 3 kerajaan, yaitu Mughal, terus kerajaan Utsmani di Turki, dan kerajaan Safawi di Persia. Nah, itu memang dibagi menjadi 3 kerajaan besar itu waktu zaman periode pertengahan seperti itu. Setelah itu ada periode modern, yaitu tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, ini tuh masa kebangkitannya umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Nah, jadi orang-orang barat itu sudah berhasil mengembalikan masa kegelapannya ya. Jadi masa keemasan, sedangkan Islam malah dari masa keemasan menuju masa kehancuran. Nah, pada 1800 ini akhirnya kebangkitan umat Islam dimulai. Mulai sadar bahwa barat lebih tinggi peradabannya, raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu kebangkitan awal dan kebangkitan kedua. Nah, pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya, dan lain-lain. Nah, sementara itu di kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masa kejayaan Islam. Dalam perspektif sejarah, pendidikan Islam pernah mengalami masa kejayaan. Nah, masa kejayaan ini merupakan suatu periode di mana pendidikan Islam berkembang pesat dan luas.
yaitu seperti berdirinya lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, universitas-universitas, dan pusat kebudayaan Islam lainnya. Nah, dalam perkembangan kebudayaan Islam ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju taklif atau kedewasaan. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pada masa kejayaan Islam dalam hal pendidikan ya. Nah, jadi bagaimana ya saya menjelaskannya? Pada saat kejayaan Islam itu intinya pendidikan Islam itu sangat meningkat pesat dan sangat-sangat tidak disangka-sangka ya, karena berkembangnya itu luas sampai Eropa, bahkan seperti di Andalusia, terus di bahkan sampai masuk ke Asia juga seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai tokoh-tokoh masa kejayaan Islam, yaitu Mbak Ifada. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Ibnu Rushd, yaitu merupakan salah satu tokoh masa kejayaan Islam yang bernama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova atau Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain kitab Bidayat Al-Mujtahid yang membahas tentang ilmu fikih, Kuliat fi Atib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi mahasiswa kedokteran di Eropa, Fals al-Maghul fi Maba'in al-Hikmah wa Asy'ariyat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan pada penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua, Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah. Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir di desa Ghazalah di Iran pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Di Iran juga meninggalnya. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berhalwat atau mengasingkan diri dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus. Kemudian Al-Kindi 805 sampai 873 Masehi. Al-Kindi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam yang bernama lengkap Yakub bin Ishaq Al-Kindi yang lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Yang selanjutnya yaitu Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Al-Farabi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam yang bernama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi yang lahir di Farabi pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Kemudian Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam yang bernama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nurizati, NIM 20119903995. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Masjid Selimi di Erdin, Turki. Masjid ini dibangun tahun 1568 dan selesai sekitar tahun 1574. Masjid ini dibangun atas perintah Sultan Selim II, sekaligus menjadi peninggalan Ottoman di kota Edirne, Turki. Yang kedua ada jembatan Siyosipol, ada di Isfahan, Iran. Jembatan ini memiliki nama lain yaitu Allah Verdi Khan, dan termasuk dari 11 jembatan yang ternama di Iran. Dibangun sejak tahun 1599, terbuat dari batu dan batu bata. Yang ketiga adalah Masjid Sulaiman di Istanbul, Turki. Masjid ini juga dikenal sebagai Blue Mosque karena kubahnya berwarna biru. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1603 di masa pemerintahan Sultan Ahmed I, sekaligus dan menjadi bangunan termegah di Turki. Yang keempat ada Benteng Arga ada di Arga, India. Benteng ini sering disebut dengan Benteng Merah atau Lal Kila, didirikan oleh Kaisar Akbar dari kejayaan Mughal. Yang kelima ada Masjid Raya Xi'an, Sanyi, Cina. Bangunan ini merupakan masjid pertama di Cina, berdiri sejak tahun pertama Kaisar Tiabo dari dinasti Tang. Yang keenam ada Istana Alhambra, ada di Garda, Spanyol. Istana yang menjadi bukti sejarah kejayaan Islam di Spanyol. Ini dihiasi dengan ubin-ubin dan bata-bata berwarna merah. Alhambra didirikan oleh kerajaan Bani Ahmar atau bangsa Moor dari daerah Afrika Utara. Dan yang terakhir ada Taj Mahal, ada di Arga, India. Taj Mahal merupakan monumen yang dibangun atas keinginan Kaisar Mughal Shah Jahan sebagai sebuah muslim untuk mengenang istri ketiganya. Masa pembangunannya berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, mulai dari tahun 1630 sampai 1653. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.